Hari ini kita bahas mengenai upstream kalau di transaksi penjual belian bonds. Kalau upstream itu artinya berarti S yang menjual obligasi, dengan kata lain P yang membeli obligasi. Perhatikan baik-baik, sebuah akuisisi itu selalu diawali dari parent P yang membeli 90% kepemilikan atas saham biasa, subsidiary atau S-nya. Jadi pasti diawali P yang membeli atau mengakuisisi 90% kepemilikan saham biasanya S. Tahu dari mana upstream atau downstream? Upstream atau downstream itu dari kata kunci obligasinya. Nah, ketika kita melihat ada kata obligasi, baru kita lihat. Kalau di sini S yang memiliki obligasi, dengan kata lain S yang menjual obligasi, berarti P yang membeli. Nah, itu adalah pengertian dari upstream activity. Di sini ada data, kita coba cek dulu ECO-BV untuk mengawali segala perhitungannya ya. Seperti biasa, kita coba cost dikurangkan dengan BV. Kita akan menemukan ECO-BV. Cost-nya berapa, teman-teman? Coba dijawab. Pembelian P, beli S. 10.125. Kemudian yang disebut dengan BV adalah apa BV? Common stock Common return stock earning dikali 90%. Common stock-nya 10 juta, return earning-nya 1.250.000. Kita jumlahkan ya, berarti 11.250.000 dikalikan kepemilikan 90%. Nah, settingan soal ini masih seperti sama yang minggu lalu di chapter 7 yang kita bahas juga. Kalau tidak ada Eco BV, nanti kalau dilanjutkan Evo BV-nya juga tidak ada, alias 0. Oleh karena itu kita langsung lanjut, tidak ada Eco BV, tidak ada amortisasi, kita selanjutnya akan lanjut ke jurnal transaksi. Jurnal transaksi untuk mengawali chapter 1 sampai 4 selalu dimulai dari kejadian apa? Yang disebut dengan jurnal transaksi. P membeli S. Betul. Selalu membeli S. dari P membeli S. Bagus. Kita coba membuat jurnal P membeli S. Jurnalnya apa? Jurnal P membeli S. Investment in S pada cash. Bagus. Investment in S to cash. Investment in S to cash, kita lihat tadi. P membeli 90% kepemilikan saham biasanya dengan membayar 10.125. Berarti debit kreditnya 10.125. Jurnal beli hanya dilakukan satu kali, tidak muncul lagi tahun-tahun depannya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau di sini sudah terjadinya beberapa tahun yang lalu, berarti belinya ini sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita buat di tahun 2021. Tapi ini saya tuliskan di sini biar kita tidak bingung ya. Kita ingat, oh ada jurnal yang mengawali. Tapi sebenarnya ini bukan terjadi pada tahun 2021. Lalu kemudian jurnal yang berikutnya adalah P menerima dividen dari S. Terima dividen. Yang kita lihat selalu dividennya S ya. Coba cari informasi tahun 2020 dan tahun 2021 berapa dividennya S? Tidak ada dibagikan. Tidak ada. Ya, Tidak ada 2022 di sini. Oh, di sini karena belinya mulai dari tahun 2022, maka ini 2022 dan 2023. Karena P-nya baru beli obligasinya 2022 ya. Jadi tahun pertamanya 2022, tahun keduanya 2023. Terus tidak ada dividen entah di tahun 2022 dan tahun 2023. Berarti no entry. Ini saya tuliskan supaya kita ingat jurnalnya apa. Kalau tidak ada sebenarnya tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Lanjut kemudian P menerima net income dari S. Sudah bisa ketemu data net income? Jurnalnya debitnya investment, kemudian kreditnya income. Ya. 2022-nya berapa net income? 750.000. 750.000 kita Kali dengan 90%. Kali 90%. Ya, betul, Suster Lesma. Kemudian tahun 2023-nya berarti net income-nya 1 juta. dikali dengan kepemilikan 90%.
Satu jurnal lagi yang seharusnya ada kan amortisasi. Tapi karena tadi tidak ada Eko BV, sehingga di sini tidak ada amortisasi ya. No entry untuk jurnal amortisasinya. Ini adalah jurnal chapter 1 sampai 4. Cara menghitung gain atau loss itu diperlukan ya, karena kita akan membuat jurnal transaksi berikutnya, itu harus tahu yang dibuat jurnal gain atau jurnal loss. Gimana Nur cara menghitung gain atau loss-nya? Itu kan P membeli obligasi S ya, Bu. Ya, P membeli Berarti obligasi S. 50% dari 10 Betul. juta itu 5 juta. Nah, 50%. Kemudian? 50% dikali 10 juta itu 5 juta. Betul. Kita tahu obligasinya S itu 10 juta, nilai utuh semuanya, yang banyaknya itu 10 juta. Karena P hanya beli 50%-nya, maka 50% dari 10 juta itu adalah 5 juta. Kita tetap tuliskan di sini, P membeli 5 juta par value dari semua total milik S itu 10 juta par value. Kemudian dikalikan dengan 9.700.000 karena dia diskon 300.000. kita masukkan dulu di sini nilai par value obligasinya S 10 juta. Terus dikatakan di sana S itu bonds-nya memiliki unamortized discount 300.000. Kalau diskon tambah atau kurang? Kurang. Kurang. Nah, kalau premium tambah, kalau diskon membuat harganya itu jadi lebih berkurang. Nah, sehingga di sini jadi 9.700.000. 10 juta dikurangi diskon 300 jadi 9.700.000. Bagus. Kemudian Nur, 50% dikalikan 9.700.000 hasilnya adalah 4.850.000. Bandingkan dengan? Harga beli. Bagus. Bandingkan dengan harga beli. Nah, ini yang tadi Amel bilang itu. Harga belinya sebesar? 5.150.000. 5.150.000. Dari sudut pandang pembeli, kalau ada benda investasi ya 4,850, kita beli dengan harga 5,1, disebut untung atau rugi? Loss. Loss, Bu. Besar? 300.000. Bagus sekali, 300.000. Jadi kita lanjut membuat jurnal transaksi untuk yang chapter 7 sekarang. Untuk yang chapter 7, yang pertama adalah apa Mel? Jurnal untuk mencatat Loss. loss. Jadi kalau tadi kita ketemu gain. Kalau tadi ketemunya loss. Nah, apa jurnal untuk mencatat loss 300.000? Income from S terhadap invest in S. Oke. Kalau Terus gain berarti besarnya, jurnalnya apa? Kalau gain? kalau gain ya tinggal dibalik aja. Ya, seperti minggu lalu itu gain, investment to income. Yang hari ini loss ya, berarti income to investment. 300.000. Iya, Jangan 300. lupa, kalau downstream, kalian langsung masukkan gain atau loss-nya utuh. Tapi kalau upstream, kalikan dengan persentase kepemilikan. Tadi P membeli S-nya berapa persen? P membeli S itu sebesar 90%. 50. Jangan. Oh, Jadi pakai ya, 50% itu obligasinya. Yang digunakan untuk mengakui di sini itu yang persentase kepemilikan akuisisi perusahaannya. Jadi 300.000 kalikan 90%. Ingat, bukan yang 50%. Jurnal loss hanya dibuat satu kali ya. Hanya pada awal satu kali. Selanjutnya tidak ada. Kemudian jangan lupa ada jurnal yang berikutnya yaitu apa Mel? amortisasi loss itu. Apa jurnalnya? Invest in S terhadap income from S. Nah, seharusnya 300.000 dibagi dengan Tahunnya berapa tahun obligasinya? 5. Jatuh temponya 5 tahun ya. Jadi harusnya 300.000 dibagi dengan 5 tahun itu hasilnya adalah 60.000. Ingat ini upstream berarti 60.000-nya harus dikalikan dengan Persentase yang mana? 90%. Ya, 90%. Nanti kita akan menemukan 54.000 dan amortisasi ini akan berjalan tahun demi tahun, jumlahnya selalu sama. Nah, ini adalah jurnal untuk transaksi
soal ini ya. Ini semua adalah jurnal transaksi.